Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya semua kita dalam keadaan sehat ya, amin Bapak Ibu. Oke, kita mau mulai ibadah tengah minggu online GKKD Jakarta Utara. Sebelumnya kalau ada kanan kiri ya orang tua, anak gitu ya, boleh kasih antusiasnya ya kanan kiri ya, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oke. Nah, Bapak Ibu boleh kasih salam-salam juga nih ke teman-teman semua ya di kolom komentar ya. Ada Asher juga yang menyambut ya, selamat melayani Asher. Dan jangan lupa boleh di-share juga ya Bapak Ibu channel YouTube GKKD Jakarta Utara ke rekan-rekan kita semua supaya semua orang bisa diberkati oleh ibadah kita malam hari ini. Oke, kita mau mulai. Sebelum itu kita mau berdoa. Mari kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Engkau teramat baik buat setiap kami. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami boleh bersekutu, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biarlah setiap kami boleh tertuju kepada Engkau. Setiap umat Tuhan dilawat langsung oleh Engkau Tuhan. Tidak ada yang tertinggal Tuhan, tidak ada yang terlewatkan. Malaikat Tuhan terus menghampiri setiap kita semua dimanapun kita berada. Terus rasakan hadirat Tuhan, terus andalkan Tuhan, terus terima setiap hal yang baik daripada Tuhan. Terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam segala hal. Percaya Bapak Ibu teman-teman semua bahwa Tuhan yang sanggup, Tuhan yang terus bawa kita naik dan tidak pernah turun. Yes, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan memulai ibadah kami malam hari ini. Setiap berkat, damai sejahtera, sukacita kami percaya kami terima Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu rekan-rekan semua boleh bangkit berdiri juga. Kita memuji Tuhan, kita meninggikan Dia. Yes, haleluya Yesus. Katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menantikan Kau, ku menantikan-Mu. Beri kekuatan baru. Waktu ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Kami aman di dalam-Mu Tuhan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Oh yeah. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu. Beri kekuatan baru. Ku kan terbang
firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan yes Lord, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, yes God, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yo yo yo, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Yes Jesus. Oh, teguh menopang, bukan aman di dalam Tuhan, bukan aman di dalam-Mu Tuhan, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Yeah. Yeah. La 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 la. Yeah. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah kami Gereja Kristen Kemah Daud Jakarta Utara menyambut Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah tengah minggu online di YouTube channel GKD Jakarta Utara. Dan selanjutnya ibadah tengah minggu online GKD Jakarta Utara diadakan setiap hari Kamis jam 7.30 malam di channel kesayangan Bapak Ibu semua. Jangan lupa ya, di-subscribe dulu dong yang belum, dan jangan lupa di-share ke rekan-rekan semua supaya semua orang bisa diberkati dengan ibadah ini. Oke, pengumuman selanjutnya kita adakan doa seminggu 2 kali melalui Facebook GKKD Jakut di hari Senin dan Rabu itu pukul 8 malam. Jadi pastikan Bapak Ibu yang mempunyai pokok doa yang ingin didoakan juga, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor hotline yang ada di layar Bapak Ibu semua. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, pengumuman selanjutnya kita undang untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, silakan dapat memberikan melalui transfer bank ya. Ada Bank BCA atas nama Kak Jumeni, ada juga transfer by OVO atau GoPay. Itu aja pengumumannya Bapak Ibu, terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus pasti memberkati. Yes Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau Bapa. Kepada Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berdaulat atas setiap kami Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami Tuhan. Yes, haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kami mau naikkan, kami perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau
Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yes my Lord, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu lebihi pikiranku. Janji-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus Tuhan, Kau yang kami andalkan, Kau yang kami perlukan, Yesus. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain Yesus. Kami andalkan Engkau selalu, Yesus Tuhan. Biarlah hikmat-Mu lebih besar dari pikiran kami, Allah. Jalan-Mu tergenapi, oh atas setiap kami, dan kasih-Mu yang besar bagi kami. Oh Yesus, kami andalkan Engkau, kami andalkan Engkau, Yesus. Oh kami mau serukan Tuhan, oh my Lord, kami andalkan Engkau Tuhan. Yesus, Kau yang kami andalkan. Yes. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Katakan, oh Yesus hanya Kau yang ku andalkan.
Oke, shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali di ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengundang saudara-saudari terkasih untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Melalui ibadah tengah minggu ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, membawa semua apa yang kami pergumulkan. Biarlah Tuhan setiap kami dalam Engkau memperoleh jalan keluarnya Bapa. Berkati setiap kami malam hari ini, berkati firman-Mu yang hamba berikan Tuhan melalui Engkau Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Buka hati setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang berikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu, haleluya, amin. Ya, tema kita pada malam hari ini yaitu berjalan sesuai kehendak Tuhan. Nah, berbicara tentang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tentu kita harus belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya kita bisa berjalan. Ya, sebagai ayat pembuka, saya rindu setiap kita boleh buka Alkitab kita di tempat dimanapun kita berada pada malam hari ini. Dari Kisah Para Rasul 22, ayatnya yang ke-14. Ya, kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 22, ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Ada 3 hal yang kita petik, yang kita ambil dari firman Tuhan yang barusan kita baca. Yang pertama, ternyata dari zaman dulu, dari zaman nenek moyang kita, Allah sudah menetapkan kita untuk mengetahui kehendaknya. Tentu ketika kita sudah tahu mengetahui kehendak Tuhan, pasti kita mau berjalan seturut dengan kehendak Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan rindu supaya kita bisa melihat dengan benar, melihat yang benar. Yang ketiga dikatakan bahwa kita mendengar suara Tuhan yang keluar dari mulutnya. Nah, ketiga poin ini tentu akan menjadi dasar bagi setiap kita supaya kita bisa berjalan dengan kehendak Tuhan. Yang berikutnya dikatakan, yang terakhir kita supaya mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, yang kedua tadi mendengar, melihat dengan benar atau melihat yang benar. Tentu kalau kita melihat yang benar, kita harus punya penglihatan yang benar. Saya yakin setiap kita pasti punya penglihatan yang benar, pasti punya penglihatan yang sehat, pasti punya penglihatan yang baik. Terus yang ketiga, yang terakhir katakan tadi, kita mendengar suara Tuhan yang keluar dari mulutnya. Tentu kita punya pendengaran yang baik supaya kita bisa mendengar suara Tuhan yang keluar dari mulutnya. Nah, inilah ketiga poin, ketiga langkah-langkah kita supaya kita bisa berjalan dengan kehendak Tuhan. Nah, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan, tentu kita harus terlebih dahulu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Supaya kita bisa mendengar atau melakukan kehendak Tuhan, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita nggak mungkin melakukan sesuatu atau melakukan kehendak orang lain, bahkan melakukan kehendak orang kalau tidak kita mencintai orang tersebut. Coba kita renungkan bagaimana khususnya bagi setiap kita yang sudah mempunyai pasangan.
pasti kita ketika pasangan kita meminta ini, menghendaki ini, dasar kita melakukannya bukan karena terpaksa. Dasar kita melakukan kehendak pasangan kita itu karena didasari oleh cinta kasih. Akan sangat berat sekali untuk melakukan kehendak pasangan kita kalau kita tidak mengasihi dia, kalau kita tidak mencintai pasangan kita. Atau orang tua kita mungkin. Akan sangat berat bagi diri kita untuk melakukan kehendak orang tua kita kalau kita tidak mencintai orang tua kita. Mungkin kita melakukannya bisa dengan terpaksa. Mungkin kita bisa melakukannya dengan berat hati. Tapi ketahuilah, semua itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena kita tidak mencintainya, karena kita melakukannya bukan berdasarkan kasih. Nah, makanya saya katakan, jika saudara-saudara terkasih mau melakukan kehendak Tuhan, mau berjalan atas kehendak Tuhan, tentu yang kita lakukan pertama adalah mencintai Tuhan atau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu langkah yang pertama. Mungkin saudara-saudara terkasih di tempat dimanapun saudara berada, sudah banyak di antara kita yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat. Tentu itu menjadi poin atau langkah awal yang sudah kita lakukan. Selanjutnya bagaimana? Nanti kita akan pelajari. Nah, bagi rekan-rekan saudara-saudara terkasih yang belum terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nanti di akhir khotbah ini saya mau mengajak saudara, menantang saudara supaya saudara bisa lahir baru dan terima Tuhan sebagai Juru Selamat saudara. Nah, yang berikutnya, karena kita sudah terima Tuhan, karena kita mungkin sudah melayani, tapi kadang jalan kita terkadang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, timbul pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Ya, saya ada salah satu cerita seperti ini. Ada seorang laki-laki, anggaplah dia seorang pemuda, suatu saat dia mengalami kecelakaan. Pemuda ini dari keluarga yang tidak, anggaplah yang berkecukupan, dan tidak punya biaya untuk berobat. Nah, suatu kali ada seorang ibu-ibu yang mau menolong dia. Akhirnya ibu-ibu ini membawa dia untuk berobat, bawa ke rumah sakit. Nah, waktu dia mengalami kecelakaan itu kakinya patah sehingga tidak bisa berjalan. Selama berbulan-bulan kakinya itu ditahan sakitnya. Puji Tuhan, ketika seorang ibu mau menolong dia, dengan segera ibu ini membawa dia ke rumah sakit dan membiayai semua biaya pengobatannya. Dan tidak berapa lama kemudian, seorang pemuda ini sudah bisa berjalan kembali. Dan dia sangat bersukacita dan dia sangat bersyukur ada seorang ibu yang menolong dia. Tapi tahun berganti tahun, si pemuda ini tidak ada kabar, si pemuda ini tidak ada berita. Setelah beberapa tahun kemudian, tadi seorang ibu yang membawa dia berobat sampai dia bisa berjalan, mengetahui kabar bahwa dia sedang berada di penjara. Karena apa? Karena dia melakukan suatu kriminal yang sangat berat sehingga dia harus dipenjara. Sehingga si ibu ini berkata kepada orang-orang, memang saya sudah mengajarkan dia atau memang saya sudah membuat dia bisa berjalan. Tetapi tak seorang pun menunjukkan jalan yang benar kepada dia. Ya. Terkadang dalam pelayanan kita, bagi teman-teman, saudara-saudara yang sudah melayani, terkadang kita bisa membuat orang lahir baru. Tapi setelah lahir baru kita tidak memfollow mereka. Terkadang kita bisa mengajar orang untuk berjalan,
Tapi setelah mereka bisa berjalan, kita tidak pernah menuntun mereka itu ke jalan yang benar. Tuhan mau mengajak setiap kita supaya orang-orang yang sudah kita ajak berjalan, supaya orang-orang yang sudah kita tuntun untuk berjalan, mengajari mereka berjalan, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tidak puas sampai kita di sana untuk mengajar mereka. Yang Tuhan kehendaki ketika kita sudah mengajarkan orang lahir baru, Tuhan mau kita tetap menuntun mereka supaya mereka bisa berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Nah, kita kembali lagi, kenapa seorang anak Tuhan, kenapa seorang yang sudah lahir baru, yang sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tidak berjalan sesurut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita mau belajar dari satu kisah, yaitu kisahnya tentang Petrus. Kita buka Alkitab kita sama-sama di Matius 16. Di Matius 16, saudara-saudara terkasih boleh buka Alkitabnya di rumah atau dimanapun saudara-saudara berada. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Kita baca secara bersama-sama. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Perhatikan ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Seorang Petrus yang sudah mengikut Tuhan, yang sudah lama melayani bersama Tuhan, bisa melakukan hal ini. Apalagi kita mungkin yang baru pertama mengenal Tuhan, yang baru mungkin melayani. Ada dua hal yang membuat Petrus tidak melakukan atau tidak mengetahui kehendak yang daripada Tuhan. Yang pertama, Petrus tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, Petrus berpikir bahwa tindakan yang dia lakukan adalah yang terbaik. Mungkin benar secara pikiran manusia, makanya Tuhan katakan di ayat 23, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ketika Petrus menarik Tuhan, yang mengatakan di ayat 22 tadi katakan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Dari sini dia ketahuan bahwa Petrus tidak mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Makanya dia menarik Tuhan Yesus dan mengatakan seperti itu. Itu hal yang tidak diketahui oleh Petrus. Padahal dia sudah bekerja sama atau sudah melayani bersama-sama dengan Tuhan sudah lama sekali. Nah, tadi yang pertama bagaimana kita menerima. Yang pertama tadi bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan. Yang pertama tadi saya bilang terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang berikutnya kita harus belajar mengetahui sebenarnya apa yang bukan kehendaknya. Ketika kita mau belajar mengetahui kehendaknya, ya pertama kita harus belajar juga apa yang bukan kehendak Tuhan. Terkadang kita berpikir seperti Petrus. Yang kita pikirkan rasanya lebih baik. Padahal itu bisa saja menjadi pemikiran manusia. Nah, tadi saya sampaikan sebelumnya saya sampaikan bahwa mengetahui kehendaknya itu supaya kita mau berjalan dengan dia. Tapi kita juga harus belajar mengetahui apa yang bukan kehendaknya. Belajar dari kisahnya Abraham.
mencari pasangan hidup buat anaknya Ishak. Kita buka sama-sama di Kejadian 21, Kejadian 24 ayat 1 sampai dengan keempat. Kejadian 24 ayat 1 sampai dengan 4, firman Tuhan bilang seperti ini. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diami. Tapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Kenapa seorang Abraham mengingatkan kepada hambanya supaya dia tidak mengambil pasangan hidup bagi Ishak, seorang perempuan dari tanah Kanaan? Disinilah Abraham lebih memahami dulu, lebih mengetahui apa yang bukan kehendak Allah. Karena jelas-jelas orang Kanaan itu adalah orang yang kurang percaya kepada Tuhan. Sehingga Abraham terlebih dahulu mengutarakan kepada hambanya, jangan mengambil pasangan hidup atau jangan mengambil calon istri buat anakku ini dari tanah Kanaan. Tetapi Abraham menyuruh hambanya ini ke tanah nenek moyangnya dia, ke negeri asalnya dia. Karena Abraham tahu negeri asalnya Abraham adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Disinilah kita perlu belajar supaya kita bisa lebih mengenal Tuhan. Mari engkau dimanapun saudara-saudara berada, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan selanjutnya kenali dia lebih dalam dan jatuh cintalah pada dia. Saya yakin dan percaya ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan, kita pasti belajar mendengar suara. Karena tidak mungkin bagi setiap kita mau mendengar suara Tuhan kalau kita tidak kenal dia. Kita tidak mungkin bisa mendengar dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan kalau kita sendiri belum mencintai dia. Tadi di awal sudah saya sampaikan bagaimana seorang pasangan bisa mengatur atau bisa melakukan kehendak kalau pasti yang dikehendaki oleh pasangannya, kalau dia tidak jatuh cinta kepada pasangan. Kalau tidak mungkin kita bisa melakukan kehendak orang tua kita kalau kita belum jatuh cinta kepada orang tua. Demikian juga hendaknya kita bisa mencintai Tuhan supaya kita bisa mendengarkan suara-Nya. Supaya kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan, kita harus tahu kebenaran. Ada satu quote yang berkata bilang, engkau tidak akan tahu kalau kau tersesat. Engkau tidak akan tahu kalau kamu tersesat atau salah jalan jika kamu belum mengetahui jalan yang benar. Seperti itu rasanya mengenal Tuhan. Mungkin di antara kita sudah berjalan, tapi ketika ada teguran yang daripada Tuhan, Tuhan menyatakan suaranya kepada kita, kita baru menyadari, oh ternyata kita salah jalan. Hendaknya setiap kita sebelum kita melangkah, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan, supaya kita tidak menyesal, supaya kita tidak salah jalan, sehingga kita menerima jalan yang daripada Tuhan dan menjalaninya dengan damai sejahtera. Itulah
yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami, Tuhan, supaya kami bisa mendengar suara-Mu, supaya kami bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih buat tuntunan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi setiap kami. Jika ada di antara kami, Tuhan, yang belum mengenal Engkau, mari nyatakan suara-Mu bagi setiap mereka. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang ketuk hati mereka supaya mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Rekan-rekan terkasih, dimanapun engkau saat ini berada, jika engkau belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya engkau bisa mendengarkan suaranya, saya mau mengundang saudara-saudara terkasih untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari, dimanapun kau berada, mari angkat tanganmu, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ikuti kata-kata saya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Ampuni saya, Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus segala dosa-dosa saya. Saat ini Tuhan, saya buka hati saya mau mengundang Engkau masuk ke dalam hati saya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini sampai dengan selama-lamanya, Engkaulah Tuhan yang saya sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari saudara-saudara terkasih, kita angkat tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan menyinari wajah kami pada hari ini. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan memberkati keluarga kami, studi kami, pekerjaan kami. Tuhan melimpahkan kasih-Nya bagi setiap kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat, kelimpahan dan sukacita. Haleluya. Amin. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai ketemu di ibadah tengah minggu pada minggu depan. Shalom.